Kembali kita lihat bagaimana Christian Gonzalez kali ini bermain lebih ke dalam dan Erlangga Sucipto. Sebuah tendangan kali ini tipis di samping kiri gawang Khairul Huda dari Christian Gonzalez. Ya, sebuah upaya bagaimana Christian Gonzalez untuk tidak terlalu terjaga ketat. Dia mencoba memberikan space lebih di depan bagi Erlangga. Di situ partai ini terlihat jelas raut muka para pemain terlalu serius dalam melakukan setiap aksi dan duelnya. Ya, kita memang tahu bahwa bagi kubu kedua tim ini adalah partai final, quote unquote dalam tanda kutip. Dan jelas di sini kepemimpinan wasit Najamuddin Aspiran sangat sentral, diperlukan kejelian. Balik pada Gangga Mudana. Taufik Asrun. Umpan kali ini kepada Franco Hita. Sebuah tendangan salto. Agresif permainan dari Persela Lamongan. Ya, dan di sini jelas diperlukan konsentrasi tingkat tinggi di lini belakang Persib Bandung. Kita tahu dalam 2 aksi terakhir mereka sudah kebobolan 4 kali. Ya, dan di situ ada Marcus Horizon Maulana. Christian Gonzalez. Kembali Christian Gonzalez. Berikan bola kali ini kepada Eka Ramdhani. Umpan ke tiang jauh Eka Ramdhani dan sebuah kemelut di depan gawang dari Khairul Huda. Sebuah skema serangan yang tertata dengan baik, di mana Christian Gonzalez berhasil menciptakan sebuah space untuk Eka Ramdhani melakukan crossing tanpa kawalan dan crossing yang cukup baik. Namun Di Persela Lamongan. Tanpa kompromi kita lihat tadi. Kita lihat bagaimana aksi dari Satoshi Otomo. Pemainnya memang sempat diplot sebagai pemain sayap kanan, gelandang, dan juga sekarang menjadi posisinya adalah Persela Lamongan beberapa kali kehilangan posisinya yang berduet dengan Jimmy Suparno di sektor kiri. Ya, peluang tentunya bagi Persela Lamongan. Sebuah tendangan bebas berjarak dekat dengan daerah kotak penalti lewat sebuah aksi 2 penyerangnya Franco Hita dengan Samsul Arif. Cukup baik kerjasama 2 pemain ini. dan khusus untuk Samsul, untuk kejadian yang baru saja terlihat di depan mata kita sendiri, kita melihat bagaimana dia melindungi bola bagus dan dikenal ulet. Padahal ada 4 pemain yang mengepung pergerakan Samsul Arif. Satu set piece dengan jarak tembak yang saya pikir cukup ideal. Dan ini merupakan wilayah dari Martin Zada, bukan Fabiano Rosa Beltram. Bahaya berikut tentu saja buat Marcus. Wow. Setelah dia merupakan gaya dari Martin Zada, menaruh bola di pojok gawang. Ia mencoba memanfaatkan kelengahan daripada Marcus. Martin mencoba. Sebuah peluang kali, Samsul Arif. Dan kembali lagi kita lihat sebuah tekanan yang dibangun oleh para pemain Persela Lamongan dipatahkan oleh anak-anak Persib Bandung. Bukan sebuah pelanggaran. Fabiano Rosa Beltram, sebuah tendangan. Dan Martin Zada kali ini, Martin Zada! Ya, bertubi-tubi serangan dari Persela Lamongan. jatuh bangun kita lihat anak-anak Bandung mencoba meredam serangan anak-anak Lamongan tanpa henti. Dan kita melihat ada sedikit kepanikan. Franco Hita kali ini, Maman Abdurrahman. Kita lihat bagaimana Franco Hita melindungi bolanya dari 2 pemain belakang Persib Bandung. Terlalu lama tampaknya memegang bola Franco Hita dan akhirnya kehilangan bola sendiri. Ya, Iya, minimnya support atau jarak yang begitu jauh seperti yang diungkapkan Bung Hardiman tadi. baru saja melakukan operasi di salah satu jari kakinya. Betul, bahkan kedua pemain ini ketika timnya istirahat masih tetap bermain dan berlatih ketika tim nasional memanggil.
Ya. Kita melihat Nova sepertinya. Apakah ini sebuah strategi untuk sedikit menurunkan tempo? Oh, memang ada sedikit gangguan yang dirasakan oleh Nova. Oh, Bisa menyodorkan sesuatu yang bahaya. terutama di 5 menit awal dan 5 menit akhir. Oh, keras. Kembali ada gangga mudanya, Martin Zada. Direbut oleh Satoshi Otomo. Christian Gonzalez, Oh, cukup baik bagus. Christian Gonzalez. Eka Ramdhani. Wow. Dan Christian Gonzalez kali ini. Penyelamatan yang sangat baik kita lihat. Menutup ruang tembak dari seorang Christian Gonzalez tadi dilakukan oleh Jimmy Suparno. Iya. Ya, atau juga kita lihat. Oh, Iya, bagus Atep kali sekali. ini. Gagal dia tadi. Gangga mudanya. Martin Zada. Tampaknya bola harus dibuang terlebih dahulu. ya. Mulai keluar dari tekanan kita lihat anak-anak Persib Bandung. Ya. Tetapi mereka juga berhadapan dengan tingkat disiplin yang tetap terjaga dari skuad Persela Lamongan. Ya, satu capping tadi dari Atep kita lihat. Oh, Dihentikan Taufik Castro. Tommy Rifka. Jimmy Suparno, Franco Hita. Ya, pelanggaran memang dilakukan oleh Nova Arianto terhadap Ya. Franco Hita dan tampaknya menjadi kartu kuning bagi Nova Arianto. Yang pertama yang keluar dari kantong wasit Najamudin Aspiran ketika partai sudah berusia 40 menit. dan ini kartu kuning yang ketiga oleh Nova selama musim ini. Tidak begitu riskan memang karena masih jauh dari zona bahaya, jauh dari kotak penalti kita lihat. Kembali Fabiano Rosa Beltram. Atep. Lapangan ke dalam masih untuk Persela Lamongan. 5 menit terakhir di babak pertama. Kembali sebuah penyelamatan Maman Abdurrahman. Di kurun waktu ini Persela Lamongan berhasil mencetak 2 gol dalam 25 kali pertandingannya. Atau di 5 menit terakhir, sedangkan Persib Bandung berhasil mencetak 1 gol. Dan kita lihat siapa yang berhasil menambah jumlah golnya dalam waktu ini. Dan inilah dia, Fabiano Rosa Beltram. Mencetak gol dan merubah kedudukan menjadi 1-0. Unggul atas Persib Bandung. Dan gol perdana bagi Fabiano Rosa Beltram di musim ini. Iya, mencoba memberikan tekanan dari menit awal dan banyaknya benturan bahkan peluang yang belum bisa diciptakan dengan maksimal. Fabiano Beltram muncul dari lini pertahanan membantu penyerangan. Tenang, akurasi dan walaupun sedikit deflection, gol yang diciptakan ini cukup baik sehingga merubah kedudukan 1-0 buat tuan rumah. Ya, 1 gol yang kita harus katakan lebih karena usaha sendirian yang dilakukan Fabiano Beltram. Dan ini juga potret dari betapa rapuhnya kerjasama di lini belakang Persib Bandung. Di mana tanda-tandanya saya sudah melihat ketika
Nova Arianto memberikan satu pelanggaran jauh dari luar areal penalti. Satu potret dari, saya pikir persoalan kelelahan Ya. dan boleh jadi persoalan kejenuhan sehingga tingkat konsentrasi bermain mereka tidak begitu bagus. Kita melihat bagaimana seorang Fabiano sendirian, pemain belakang, begitu bebas bisa melakukan penetrasi sendirian di dalam areal penalti Persib Bandung. Dan beberapa kali dari sektor Nova Arianto terjadi banyak peluang. Ya. Kita melihat memang ada sedikit yang hilang dari skuad Persib Bandung. Apakah missing link sehingga ciri mereka bermain sebagai tim yang bernama Persib Bandung tidak. Men Loco Gonzalez yang selalu berada dalam posisi terbaiknya. Kita melihat pertama kali Nova dan juga Rene Martinez naik merangsek masuk ke mulut gawang Khairul Huda. Saya pikir kesempatan ini akan lebih sering terjadi kalau saja sedikit Jaya memberikan kebebasan buat baik sejauh ini yang didapatkan anak-anak Bandung. Wow. Ya, cukup keras memang pelanggaran dari Maman Abdurrahman terhadap Franco Hita. Ya. Saya pikir pelanggaran ini tidak perlu dilakukan oleh Maman. Karena Ya. Kartu kuning bagi Maman Abdurrahman dan dipastikan akan absen di laga tandang berikutnya menghadapi Persija Jepara karena telah mengantongi 4 kartu kuning. Ya, ada sesuatu memang yang harus dicermati ketika dua defender Persib Bandung, Nova dan juga Maman, ya, melakukan kesalahan yang saya pikir tidak perlu dilakukan karena sangat jauh dari luar kotak penalti. Ini boleh jadi cermin dari, saya pikir lagi-lagi persoalan kejenuhan, Betul. kelelahan juga, Kelelahan. sehingga mereka Maman dan juga